Debut Piala Dunia Kurakau langsung di ospek sama Jerman dengan skor telak 7-1. Dejavu Brazil kembali lagi di Piala Dunia 2026. Waduh, kita bahas hasilnya ini bener-bener meskipun ya sedikit sesuai ekspektasi, tetapi ya nggak 7-1 juga Iya, anjir. tapi sesuai ekspektasi ternyata Curacao setara Brazil ya Ah, ketika betul. menghadapi Jerman, dan juga ada mantan pemain Persib ya yang bermain atau debut di Piala Dunia, yaitu Gervana Castaner ya. Waduh. Akhirnya dia itu mantan pemain Persib di awal 2025, kemudian sempat pindah ke Persis Solo di musim ini, dan sekarang sudah pindah ke Liga Malaysia. Iya. Dan berkat Castaner, Persib dan juga Persis Solo tentunya mendapatkan uang ya. Waduh, makanya tadi kalau Bobotoh nonton terus Castaner masuk harusnya ada nostalgia ya rasanya. Iya betul, walaupun memang hanya sebentar di Persib Bandung, namun ya dia resmi tercatat sebagai pemain Persib kan. Betul. Untuk Castaner sendiri, dan selain Castaner juga kan ada Putros yang nanti akan lawan Haaland ya Iya. di pertandingan pertama Piala Dunia. Namun kita kembali lagi ke Jerman dan juga Curacao. Kita langsung shoot video ini setelah pertandingannya selesai ya. Langsung Dan analisis. prediksi gue meleset karena prediksi gue itu 8-1 tapi hanya terhenti di 7-1 ya. 7-1. 7 gol Jerman. Kembali lagi di pertandingan kali ini adalah sesuatu hal yang bagus untuk Jerman karena ini bisa jadi boosting untuk para pemain itu sendiri, mengingat di 2 edisi terakhir Jerman hancur-hancuran kan Iya, di betul. Piala Dunia. Semoga saja ini adalah hasil positif ya. Iya, hasil positif DNA Jerman lah, karena Jerman sendiri kan bisa dibilang, kita tahu Jerman itu sering bantai-bantai, bukan cuman melawan tim kecil, bahkan Brazil pernah dibantai 7-1, Argentina pernah juga, terus Inggris juga pernah 4-1 juga. Iya, dan juga apakah ini adalah cocok logi ketika Jerman menang 7-1 mereka akan menjadi juara lagi. Iya. Mengingat skor 7-1 kan adanya di tahun 2014 ketika membantai tuan rumah Brazil, dan sekarang mereka bermain dan juga menciptakan 7 gol lagi ya. Ini menarik banget karena Jerman di skuad yang sekarang itu berbeda dari skuad-skuad sebelumnya, di mana regenerasi Jerman bisa dikatakan berhasil karena didominasi oleh pemain-pemain muda ya. Iya. Bahkan pemain-pemain seniornya seperti Rudiger, kemudian juga Neuer ya. Goretzka dimasukkan di babak kedua, dan pemain senior yang jadi starter itu hanya Kimmich dan juga Neuer ya. Dan gua sedikit kaget ketika Neuer menjadi starter, karena ketika kita bacakan final score sepertinya Neuer akan menjadi kiper ketiga ya. Namun dia menjadi starter di pertandingan kali ini. Nah, ngomong-ngomong soal skor 7-1 ini, gue pengen flashback cerita ketika Jerman membantai Brazil yang kala itu di tahun 2014 kan menjadi tuan rumah ya. Sebenarnya ada cerita yang sedikit menarik kala itu. Thomas Muller ditanya sama jurnalis tentang skor 7-1 ini, dan Muller itu mengatakan, sejujurnya pelatih kami yang pada saat itu adalah Joachim Löw itu memberikan instruksi ketika kami berhasil mencetak 5 gol, kami harus menurunkan intensitas permainan untuk menjaga nama baik dari tuan rumah. Tetapi sayangnya pada jeda minum Andrea Schürrle tidak mendengarkan instruksi tersebut, sehingga di babak kedua Schürrle mencetak 2 gol. Dan ini sama seperti pertandingan melawan Curacao ya, dimana ketika mereka sudah unggul 5 gol, bahkan setelah unggul 7 gol mereka tidak berhenti sama sekali, terus-terusan mendominasi serangan ya. Ini keren banget, dan mungkin kita bacakan dari pencetak golnya karena ini unik. Pencetak golnya itu didominasi oleh pemain muda. Yang pertama adalah Felix Meka ya. Felix Nmax ya. Kemudian ada Nico Schlotterbeck, ini pemain yang gue soroti di musim ini bersama Dortmund. Kemudian ada Kai Havertz juga tentunya dengan brace ya di pertandingan kali ini. Ada Jamal Musiala, kemudian ada Braun, pemain debutan baru, pemain muda dari Jerman. Kemudian ada Dennis Undav ya, yang masuk di babak kedua dan langsung nyekor. Nah, tetapi patut diapresiasi juga ya, karena memang Curacao sendiri pertama mereka baru debut di Piala Dunia tetapi berhasil mencetak gol, dan ini justru menjadi catatan sejarah bagi negara Curacao ya sebenarnya. Betul. Dan kita lupa ya, pencetak gol dari Curacao adalah Comenencia ya. Dan ini kerennya ketika gol Curacao itu kan penyamak kedudukan ya, jadi 1-1 gitu kan. Dan menariknya itu Curacao masih tetap memberikan perlawanan gitu. Dan ibaratnya Curacao ini ya benar-benar ada beberapa serangan yang dibangun oleh Curacao sendiri, ibaratnya berani ngimbangin ofensifnya dari Jerman. Betul. Tetapi ya lagi dan lagi yang dilawan ini abang-abangan Piala Dunia kan saya. Iya, betul. Dan juga gue pengen ngebahas sedikit gameplay dari Jerman di pertandingan kali ini, karena ini gila banget Jerman bermain dengan slogan mereka yaitu Attack Till We Die ya. Jadi
bahkan pemain garis belakang center back-nya itu bahkan sampai maju ke depan dan melewati garis tengah lapangan ya. Mereka hanya menyisakan Neuer di belakang dan juga Kimmich sebagai center midfielder atau defense midfielder di pertandingan kali ini gitu guys. Benar-benar Jerman itu bermain benar-benar attack till we die. Kenapa? Betul, Karena dari total shotnya nyampe 26. Wah, ini Shot on targetnya 11 dan 7 gol tercipta. wah, ini benar-benar gegen pressing juga ya, benar-benar Betul. full pressing gitu kan. Iya, dan juga tentunya penguasaan bola dikuasai Jerman dengan 65% ya. Karena tadi benar-benar dan kalau ngomongin Jerman, gue selalu di video-video sebelumnya juga ada satu wonderkid yang gue pantau yaitu Florian Wirtz ya. Dan Wirtz berbeda dengan di Liverpool, ketika dia bermain di mode timnas, dia mendapatkan kebebasan dan tadi kan kreator serangannya itu Wirtz ini keren banget ya. Semoga saja ketika pulang untuk musim depan ke Liverpool, Wirtz ya semoga tidak dijual oleh Iraola ya. Semoga saja masa adaptasinya dengan Liverpool selesai dan juga performanya sama seperti di pertandingan kali ini gitu. Betul, ibaratnya ya performa di Leverkusen bisa bangkit lagi lah ya nanti di Betul. musim keduanya bersama Liverpool. Liverpool. Meskipun gue sendiri percaya pelatih baru Liverpool yaitu Andoni Iraola itu kayaknya ya prediksi gue bisa mengoptimalkan potensi dari Florian Wirtz Pasti ini sendiri ya. karena Iraola ini ya apa terkenal bisa memoles pemain muda. Betul. Contohnya di Bournemouth kan pemainnya bisa perform semua, Semenyo kemudian Dan Hudson Iya, kan gitu. betul. Ya mungkin Wirtz akan cocok dengan Iraola kan. Nah, kembali lagi ke timnas Jerman, ini benar-benar hasil yang memuaskan banget di pertandingan pembuka mereka di ini grup apa ya? Ini grup Grup E ya. Ini grup E ya. Dan menurut gua dengan hasil ini Jerman sudah dipastikan akan lolos dari fase grup ya. Mengingat kalau mereka tidak jadi juara atau runner up, mereka bisa jadi juara ketiga jadi terbaik karena dari selisih gol udah 7. Tapi ngomong-ngomong soal skor telak 71 ini kita kan menonton full pertandingannya. Kalau menurut lo secara gameplay ini karena memang Jermannya yang bermain bagus atau memang karena lawannya adalah Curacao sih? Iya, lawannya adalah Curacao sehingga permainan dari Jerman berkembang kan. Gitu. Jadi kalau permainannya bagus, ini kalau kalian ngikutin Liverpool, ini permainan Liverpool di musim kemarin ya. Seperti ini mengandalkan bahkan kalau misalkan low block itu kalau misalkan ada sebuah tim main strategi low block tentunya akan ada 5 pemain di dalam kotak penalti. Iya. Jerman menaruh 6 penyerangnya di dalam kotak penalti kan gitu. Ini benar-benar tek ya karena lawannya Curacao juga. Jadi strategi dari Nagelsmann itu benar-benar berkembang dan juga bisa berjalan lancar di pertandingan kali ini gitu. Ya mungkin hasilnya akan berbeda kalau lawannya tim lain, tim-tim besar lain gitu. Jadi strateginya Nagelsmann ya nggak terlalu efektif. Iya betul ya, ibaratnya ya benar karena memang lawannya Curacao. Tetapi kalau menurut sendiri Curacao itu memang kalau menurut POV gue ya Curacao itu defense-nya kurang banget kalau menurut gue. Ibaratnya ketika menghadapi Jerman apalagi ketika terciptanya gol ketiga dan juga keempat, justru pertahanan mereka itu tidak solid sehingga terjadi gol-gol selanjutnya gitu ya. Iya ya bingung juga kenapa tidak solid karena tadi gue jelaskan total attack bahkan seluruh pemain selain kiper itu melewati garis tengah. Artinya Curacao itu dikepung oleh Jerman gitu. Bayangkan 10 pemain ada di wilayahnya Curacao di lapangan di side-nya Curacao gitu ya. Curacao benar-benar bingung banget gitu kan. Nah, gue jadi inget ya, ini kan Curacao kan negara debutan di Piala Dunia nih. Gue jadi anjir, ibaratnya apakah jangan-jangan kalau nanti suatu saat, amin gitu ya, Indonesia bisa ke Piala Dunia, nasibnya akan seperti Curacao. Inilah gambarannya. Inilah gambaran kalau kita lolos ke Piala Dunia sekarang. Tapi menurut gua kalau misalkan John Herdman masih seperti ini dan ini masih akan berlanjut prosesnya, tidak seperti ini juga. Nah, kalau gue bahkan jadi keinget sama Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong itu kan pernah dikritik kenapa permainannya itu lebih condong ke defense karena yang ditebelin itu kan pertahanannya. Karena kan kata Coach Sintayong itu mengatakan bahwa kenapa saya bermain bertahan? Ya karena pemain saya ya cuman mampu untuk bertahan dan mengandalkan serangan balik karena ketika mengimbangi ofensif dari negara yang rank FIFA-nya lebih tinggi, ya udah pasti kalah. Dan ini terlihat di Curacao menurut gue karena Curacao itu lebih ke mainnya main lepas, main bebas gitu ibaratnya ngimbangi ofensifnya dari Jerman sendiri. Iya, ya itulah kenapa mereka ketika sudah kebobolan lebih dari 3 gol bahkan Curacao tidak fokus ke defensif ya. Defensifnya malah fokus ketika sudah kebobolan 6 gol dengan memasukkan Gervan Castaner tadi. Castaner kan center back, dia bermain di belakang itu namun ya tetap tidak efektif menurut gua. Ya kembali lagi kalau berbicara mengenai Curacao ya dibandingin dengan pemain Jerman itu ya jelas dari kualitas juga jauh kan gitu, dari jam terbang dan juga yang lain-lainnya gitu. Namun kalau untuk Coach Shin yang mengatakan alasannya kenapa bermain defense seperti itu ya karena dia pada saat itu
diaspora belum terlalu banyak, kemudian dia mengerti jika fisiknya Asia, Indonesia itu tidak kompetitif dengan Eropa dan juga Afrika gitu kan. Namun kalau misalkan skuadnya John Herdman yang ini dan next akan ada 6 naturalisasi yang datang dan Iya. salah satunya Idul Fikri, menurut gua kalau Indonesia sudah 4 tahun ke depan dan terus dipegang sama John Herdman, PSSI semoga enggak kumat, Iya. itu nasibnya tidak seperti Kurakau menurut gua. Betul. Menurut gua bisa memberikan perlawanan setidaknya hanya kebobolan 2 gol lah. Tidak sampai terbantai 7-1 ini. Betul, ya. kan kita ingat Jerman ya di 2 edisi terakhir kalahnya kan dari tim Asia, Korea dan Jepang Dan gitu. Jepang juga. Dan next akan Indonesia. Siapa tahu ya, jadi kita penasaran juga ya, karena Betul. memang ya ini banyak sekali mistake dari Kurakau. Terlebih kita jangan pernah lupa juga bahwa proses terjadinya gol dari Jerman itu bukan gol-gol mudah ya, tetapi gol-gol yang indah juga. Iya, skema itu skema dari build up dan juga eksekusinya juga Sen, karena gol-gol ke-6 juga kan dari terobosan apa segala macam, karena memang ya kualitas dari pemainnya emang sehebat itu ya. iya. Terus juga Kurakau ini bermain seperti ketika Brazil dibantai 7-1. Jadi Iya. mereka tetap nothing tulus untuk menggunakan skema menyerang juga, Iya, walaupun betul. itu skema yang salah ketika sudah terbobol 3 gol. Tapi mau gimana lagi kan? Itu menurut coach kan ya mending kalah, yang penting main cantik kan, seperti itu. Nah, apakah ini menjadi sebuah acuan bahwa memang setiap tim itu kan memiliki ciri khas tersendiri? Ada yang ciri khasnya bertahan apa segala macam. Ini kan terbentuk beberapa tahun setelah, apalagi jika dilatih sama orang yang sama gitu ya. Apa karena memang Kurakau ini biasa bermain menyerang, atau menurut lu gimana sih? Ya kan mereka juga kan negara baru ya. Negara baru, terus juga mereka ibaratnya belum siap lah di panggung tertinggi gitu di Piala Dunia. Nah, ngomongin kalau misalkan cara bermain yang tetap digunakan sebagai filosofi, ya Jerman kan melakukan hal yang sama dari 2014 kita 2010 bahkan. Jerman itu bermain seperti ini kan, bahkan slogannya Attack till we die kan untuk Jerman gitu. Dan untuk Kurakau ya sayangnya mereka ingin mengimbangi permainan Jerman, dan itulah salahnya. Salahnya di situ dong ya, karena memang ya kalau ngomongin skor telak 7-1 ini, gue jadi ingat dulu juga Korea Utara itu kan dibantai sama Portugal ya. Betul. Kalau nggak salah skornya juga sama 7-1. Dan Iya, itu yang Ronaldo di sini bola di sini. iya. Dan waktu itu tuh presiden mereka Kim Jong Un itu menonton anjir, karena di match pertama itu berhasil menahan imbang atau menang, bahkannya di match kedua langsung dibantai sama Portugal. Ini benar-benar ya langkah awal ya, tetapi kita tetap respect juga kepada Kurakau karena memang ini levelnya udah dunia sayangnya. Padahal secara ranking FIFA Kurakau itu ada di 84 kalau nggak salah kan. Ya ini juga kan under 100. Iya, dan gue setuju menurut coach ya, ranking FIFA bukan jadi patokan. Kenapa? Karena ranking FIFA itu kan kompetisi yang berbeda ya. Untuk naikin ranking mereka ibaratnya bisa farming Di poin friendly ya, di friendly dan juga segala macam. Apalagi kan Kurakau kalau nggak salah ini bagian dari CONCACAF ya kalau nggak salah. Bener ya, dan satu fakta juga ini adalah pelatih dari Kurakau itu Dick Advocaat adalah pelatih tertua di edisi Piala Dunia kali ini, bahkan sepanjang sejarah ya. Iya betul, dan Nagelsmann adalah pelatih termuda. Nah ini ibaratnya new gen versus old gen aja. Iya, itu yang harus dilihat oleh Italia. Nah ini dia, Harus new gen, Harus new gen. new gen. serahkan pada generasi-generasi muda juga ya. Betul. Dan Nagelsmann sekarang menjadi pelatih termuda setelah sebelumnya ada Scaloni di 2022 ya. Dan sekarang Nagelsmann di edisi kali ini termuda kan, pelatih termuda gitu. Kita tunggu saja nih akan sejauh mana Jerman kan. Walaupun memang masih lawannya Kurakau gitu. Bener, karena Yang menarik itu gue nunggu Jerman ketemu tim gede. iya, karena memang kalau di fase grup itu ya belum tes limit yang sebenarnya lah ya, karena memang kan pembagian seperti yang sudah kita bahas ini kan perwakilan dari region masing-masing, sehingga secara kekuatannya jomplang lah ibaratnya kan. Nah ngomong-ngomong soal grup E ini Sen, ada Jerman, Kurakau juga, lalu ada Ekuador dan juga Pantai Gading. Melihat pertandingan pertama Jerman berhasil nyekor 7-1 lawan Kurakau, menurut lu kemungkinan tim mana lagi yang akan menemani Jerman untuk lolos ke fase grup? Kalau untuk sekarang sulit memilih antara Ekuador dan juga Pantai Gading, mengingat kedua tim ini ya lagi bagus juga. Walaupun ya. Ekuador ya mungkin bisa kalah lawan Pantai Gading ya, tapi gue masih megang Pantai Gading ya. Iya, karena Untuk memang ada beberapa nama besar juga Ya, dan kita tunggu performa dari Amad Amad Diallo. Diallo juga ya, apalagi di friendly ya keren juga kan Iya. Pantai Gading ini kan. Soalnya kalau untuk Ekuador kan hanya Caicedo ya, Caicedo sekarang lagi bapuk. Bener-bener ini ibaratnya udah kita kasih gambar lah untuk grup E ini. Betul, gue juga sepakat. Mungkin kalau ngomongin prediksi siapa yang akan lolos dari fase grup, gue pegang Jerman dan juga Pantai Gading. Nah mungkin Ekuador kalau misalkan lolos ya mungkin susah. Menurut gua susah karena mereka tidak bisa farming gol ya. Satu-satunya farming gol hanya ke Kurakau gitu. Untuk Berarti Pantai Gading dan juga Jerman ya susah.
Nah, sedangkan kita akan lihat nih saya ibaratnya Curacao ini kan coba kalau nanti bertanding melawan Ekuador dan juga Pantai Gading jika memang tidak sampai terbantai lagi, berarti memang Jermannya yang lagi on fire. Iya, misalnya terbantai lagi memang karena memang Curacao. Curacao ini ya, Itu. betul. Karena Ini negara- menarik juga untuk grup E ya, karena di edisi kali ini kadang setelah adanya kuda hitam Maroko kita tuh tidak bisa tidak underestimate bisa ya. underestimate tim-tim kecil gitu kan. Betul. Ya, kalau dulu kita ngelihat Pantai Gading ya karena ada Drogba, tapi Betul. ketika 2010 ya tidak kemana-mana kan gitu. Setelah dua nama besar Drogba dan juga Eto'o ya. Iya, Pantai Gading kan. Yang kemarin di friendly aja Pantai Gading bisa nahan imbang Spanyol ya. Iya. Prancis. Prancis, Kalau ya. Spanyol kan friendly-nya sama Irak kan. Betul. Apalagi ada Amad Diallo. Bahkan ngalahin kan 2-1 kan sama golnya sama Diallo sama kakaknya Dowe kan. Oh iya, betul. Iya, Bahkan kalau- kalahnya Prancis ya. Iya. Wah, ini bener-bener. Menarik Nah, untuk Pantai Gading. justru tes limit Jerman itu melawan Pantai Gading kayaknya. Iya, betul. Ya kan nanti kan akan kita lihat lah sejauh mana karena ya kita tahu culture sepak bola negara-negara dari Afrika itu kan seperti apa. Iya, tapi yang paling menarik melawan Ekuador. Ekuador. Karena Amerika Selatan itu terkenal dengan high pressing. Iya, betul. Curacao tadi kan tidak press sama sekali. Tidak press. Nah, kita lihat nanti Jerman lawan Ekuador juga karena menurut gua kesalahannya Liverpool kemarin di Champions League juga kan gara-gara Liverpool bertemu PSG ya. PSG atau Ya, ketemu PSG Iya, juga. ketemu PSG. Setelah Galatasaray kan iya, ketemu PSG. kita tahu PSG pressingnya seperti apa kan, apalagi itu adalah strategi dari Enrique itu sendiri. Iya, Melihat lawan Ekuador menarik juga untuk kita tunggu gitu. Betul. So, ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen? Kita Tentang sudah sampai di pertandingan? sini ya. Kenapa ini sebentar karena ini adalah ulasan per match ya. Ulasan per match. Jadi di sini kita akan menyajikan fakta-fakta tentang match tadi dan juga analisa kita ya sebagai orang yang nonton full 90 menit Betul. lebih gitu Iya, ya. dan bahkan di otak kita itu gambaran pertandingan masih ada karena ketika fluid panjang berakhir kita langsung Tag. Ibaratnya ini juga kan buat teman-teman yang ketinggalan tidak sempat menonton pertandingan tadi ya bisa menonton Betul. analisis kita. Betul, lah, ya. karena TVRI susah ya aksesnya ternyata sekarang streaming bahkan di day one saja udah ada yang mulai di platform streaming TVRI belum. Delay berarti ya ini. Iya. Oh, ini parah banget. Ini parah banget, jadi lebih baik nonton kita aja. Iya, betul. Dan buat teman-teman juga yang kebetulan nonton atau tidak, drop dong argumen kalian tentang performa timnas Jerman melawan Curacao dengan skor telak 7-1 ini. Iya, khususnya para boboto ya, karena Kastaner akhirnya bermain tidak sebagai penghangat bangku cadangan Iya, saja. Ini nostalgia. Gue juga udah ya. pakai baju Persib, jujur nggak direncanain karena gue lupa Kastaner itu Curacao aja. Makanya ketika masuk lu kaget ya. Iya, Kastaner. Bener-bener seorang yang pernah di ini Bandung ya. di Bandung gitu kan. So itu saja yang kita bahas. Thank you banget yang udah nonton ulasan kali ini. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di ulasan berikut.